Assalamualaikum. Ya akhi. Ya uhti. Will Ujeng Sumping di channel Abdi Mod Channel. Sata Cana Mangga atuh di subscribe dulu. Sata Hatur nuhun dulu. Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian ilmu asywat, pengklasifikasiannya dan kedudukan serta urgensinya dalam pembelajaran bahasa. Toyib, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang definisi ilmu aswat. Nah, fonologi dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan ilmu aswat. Nah, ilmu aswat ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Nah, fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi. Ada beberapa pengertian fonologi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Abdul Chair, yang mana secara etimologi fonologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka dapat disimpulkan fonologi memiliki arti ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dipakai oleh manusia. Yang kedua menurut Krin Dalaksana. Nah, menurut Krin Dalaksana yang dikutip dari Kamus Linguistik, fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari tentang berbagai bunyi bahasa berdasarkan fungsinya. Menurut Frankin dan Rodman, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Nah, menurut Trubetskoy, fonologi merupakan studi bahasa yang berkenaan dengan sistem bahasa, organisasi bahasa, serta merupakan studi fungsi linguistis bahasa. Selanjutnya menurut Abdullah Robi Mahmud dan Abdul Aziz Mahmud Alam, bahwa fonologi adalah ilmu yang mempelajari suara manusia dari sudut pandang linguistik. Jenis pelajaran ini dianggap sebagai ilmu untuk membedakannya dari cabang studi kebahasaan lainnya, baik dari segi pelajaran, metode, dan tujuannya. Nah, dari penjelasan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwasannya fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji serta menganalisis bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan fungsinya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang klasifikasi ilmu aswat. Klasifikasi ilmu aswat itu ada 3. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsinya. Klasifikasi berdasar fungsinya itu ada 2, fonetik dan fonemik. Apa itu fonetik? Pasti teman-teman udah pada tahu kan fonetik itu apa? Fonetik adalah ilmu yang mempelajari fon atau bunyi bahasa. Fonetik ini mengkaji bunyi bahasa dari segi jenis, cara menghasilkannya, distribusinya, dan lain-lain. Fonetik adalah cabang ilmu fonologi yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, apa adanya, tanpa memperhatikan makna. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu misalnya huruf G. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang mempelajari fon. Apa itu fon? Fon adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari fon yaitu fonemik. Fonemik itu mengkaji bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu harus dan arus. H adalah fonem karena membedakan kata harus dan arus.
Perbedaan dari fonemik dan fonetik. Fonetik itu tidak mempengaruhi makna, sedangkan fonemik itu mempengaruhi makna. Contoh dari fonemik yaitu kalau dalam bahasa Arabnya jabar, jabal. Kata ro dan la adalah fonem karena membedakan arti kata jabar dan jabal. Dua, yaitu klasifikasi ilmu aswat berdasarkan metodologi yang digunakan dalam pengkajian bunyi. Yang pertama, ilmu bunyi sinkronik dan diakronik. Ilmu bunyi sinkronik yaitu membahas tentang bunyi bahasa yang dijelaskan dalam periode waktu yang terbatas. Penentuan makhraj dan sifat suatu bunyi dapat dilakukan melalui ilmu sinkronik ini. Sedangkan ilmu diakronik adalah ilmu bunyi yang meneliti perkembangan dan perubahan bunyi bahasa yang terjadi pada bunyi-bunyi tertentu dalam lintasan beberapa masa. Ilmu bunyi ini dipelajari untuk mengetahui apakah bunyi itu masih murni seperti dahulu, baik makhraj, sifat, dan cara peraturannya. Yang kedua yaitu ilmu bunyi komparatif dan bunyi konstratif. Apa itu ilmu bunyi komparatif? Ilmu bunyi komparatif adalah ilmu yang memperbandingkan apabila bunyi yang dipelajari tidak terbatas pada bunyi satu bahasa tertentu, tetapi menyangkut perbandingan antar dua bahasa atau lebih, seperti perbandingan bunyi bahasa Inggris dan Prancis yang tergolong dalam satu rumpun bahasa yaitu Indo-European. Namun, apabila dua bahasa yang diteliti tersebut tidak berasal dari satu rukun bahasa tertentu, seperti antara bahasa Arab yang tergolong dalam rumpun bahasa Semit dengan bahasa Indonesia yang tergolong dalam bahasa rumpun bahasa Pustronesia, maka ilmu seperti itu disebut dengan ilmu bunyi konstratif. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi ilmu aswat berdasarkan peristiwa yang menghasilkan bunyi. Klasifikasi pada tahap ini ada 3: fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Apa itu fonetik artikulatoris? Fonetik artikulatoris adalah ilmu aswat an-nutqiyah atau ilmu cabang fonetik yang mempelajari tentang mekanisme alat bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bahasa, atau bisa dibilang itu alat ucap. Sedangkan fonetik akustis adalah fonetik yang melihat bunyi dari segi mewujudnya segi gelombang bunyi. Kita bisa sebut dengan gelombang bunyi. Sedangkan fonetik auditoris adalah fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi penangkapannya. Bisa dibilang dengan pendengaran. Jadi, ketiga tersebut saling berkaitan. Yang pertama sebagai alat ucap, yang kedua sebagai gelombang bunyi, yang ketiga itu sebagai pendengar. Fonetik akustis dan fonetik auditoris tidak dikaji secara dalam ilmu bahasa. Hanya fonetik artikulatoris yang dikaji dalam ilmu bahasa. Oke, kita akan membahas kedudukan ilmu aswat dalam pembelajaran bahasa.
Ibnu Jinni pernah mengungkapkan al-lughah hiya aswatun yu'abiru biha kullu qaumin an agrodhim. Bahasa adalah kumpulan suara yang mana diungkapkan suatu kaum untuk menyampaikan tujuan mereka. Nah, kata kuncinya adalah bahasa itu suara. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang namanya suara atau ilmu aswat itu menjadi sandaran, menjadi patokan utama kita ketika kita hendak mempelajari suatu bahasa, mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa yang lainnya. Di samping itu kita ketahui unsur-unsur bahasa itu ada 3 macam. Ada bunyi, kemudian struktur, dan makna. Nah, bunyi atau suara yaitu menjadi tangga pertama kita yang harus kita naiki, yang harus kita kuasai sebelum kita menaiki tangga berikutnya. Oleh karena itu, ilmu aswat menjadi sandaran untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang lainnya. Contoh dalam ilmu sorof ya, misalnya ketika ada perubahan huruf ta menjadi huruf to, itu didasarkan kepada tempat keluarnya huruf tersebut, ya, dimana tempat keluar dari huruf ta dan to itu yaitu torful lisan ma'usul lisanayil ulya. Nah, ini adalah bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua itu dari ilmu nahwu. Contoh ilmu nahwu misalnya ada jumlah al-ustaz la yahdur hadzal yaum. Nah, ketika jumlah tersebut diungkapkan dengan intonasi seperti ini, al-ustaz la yahdur hadzal yaum. Nah, ini maka dia itu menjadi menjadi istifhamiyah, menjadi istifhamiyah atau menjadi sebuah pertanyaan. Beda lagi manakala diungkapkan dengan al-ustaz la yahdur hadzal yaum. Nah, itu menjadi khobariyah, menjadi kabar seperti itu. Kemudian bukti selanjutnya misalnya dalam ilmu makna atau semantik. Ada kata al-mudirah, al-madrasah, al-jadidah. Nah, ketika diungkapkan al-mudirah, al-madrasatul jadidah. Nah, maka al-jadidah di sini itu menjadi sifatnya al-madrasah. Berbeda ketika 3 kata itu disambung secara keseluruhan tanpa dijeda, maka dia al-jadidah menjadi sifat dari al-mudiratul madrasah. Seperti itu. Kemudian bukti yang terakhir misalnya dalam ilmu leksikografi atau dalam perkamusan. Kita tahu bahwa kamus bahasa Arab pertama yaitu kamus Al-Ain itu didasarkan pada penyusunan dari huruf-hurufnya itu, atau ya dari hurufnya itu disandarkan kepada bunyi yang paling terdalam, yang paling dalam ya, yang paling dalam ketika bahasa itu diungkap, ketika suara itu diucapkan. Huruf Ain itu merupakan huruf yang mana makhrajnya itu paling dasar ya, di sini kan ya, ain gitu. Maka dari itu Al-Farahidi itu menyusun kamusnya itu berdasarkan tempat keluarnya huruf yang paling bawah sampai yang paling atas, seperti itu. Oke, kita beranjak ke pembahasan yang terakhir, itu mengenai urgensi ilmu aswat dalam pembelajaran bahasa. Di sini akan saya bahas 3 aspek. Langsung saja, ya, yang pertama itu aspek pelafalan. Nah, setiap bahasa itu memiliki sifat dan karakter bunyi yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu ilmu aswat di sini sangat berperan dalam pembelajaran bagaimana ketika seseorang itu mengungkapkan huruf dengan benar, dengan tepat, ya, di mana tempat keluarnya, bagaimana sifatnya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu aspek fungsional. Nah, di sini ilmu bunyi atau ilmu aswat itu berperan ketika dalam pengungkapan, dalam intonasinya misalnya,
dalam nadanya, dalam jeda-jeda kalimatnya. Contohnya misalnya ketika kita mengungkapkan nada tinggi ke rendah. Misalnya kalimatnya Aisyah cantik. Aisyah cantik. Nah, itu kan maknanya berbeda ketika kita ungkapkan dengan Aisyah cantik. Nah, itu kan dari rendah ke tinggi. Mana berbeda ketika tadi yang dari tinggi ke rendah seperti itu. Lalu aspek yang ketiga dari pembelajaran. Nah, dari sini guru itu harus bisa menguasai minimal 3 cabang fonologi, yaitu fonetik, fonemik, dan ilmu kontrastif. Dari ilmu fonetik, seorang guru bisa mengajarkan siswa-siswanya bagaimana mengungkapkan huruf yang benar, yang sesuai makhraj dan sifatnya. Kemudian dari segi fonemik, guru bisa mengajarkan siswa bagaimana sih mengungkapkan sebuah makna yang benar, makna yang bisa tersampaikan. Kemudian yang terakhir dari ilmu kontrastif, guru bisa membandingkan. Contohnya dari bahasa Arab misalnya dengan bahasa Sunda. Nah, orang Sunda ini ternyata dalam pengungkapan, dalam membunyikan huruf fa itu terkadang sangat kebiasaan gitu ya. Misalnya dengan menggunakan huruf P bukan F gitu. Tidak ada angin yang keluar seperti itu. Maka dari itu dengan pembandingan ini, ternyata sepertinya anak murid saya yang orang Sunda ini sangat kesulitan ketika mengungkapkan huruf fa. Maka dari itu kesulitan-kesulitan yang ada itu bisa menjadi fokus utama guru dalam mengajar suatu bahasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.